wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrullah, saya dari kelas D Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup administrasi kurikulum. Yang pertama itu pengertian administrasi kurikulum. Nah, yang pertama itu secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan career yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum adalah bahasa yang digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari Romawi kuno yaitu di Yunani, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start sampai garis finish. Pengertian kurikulum secara sempit adalah mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah yang telah ditetapkan oleh yang akan diberikan kepada peserta didik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Sementara pengertian kurikulum secara luas adalah semua mata pelajaran yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik selama mereka menempuh pendidikan di sekolah. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan administrasi kurikulum ialah semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan atau yang ingin dicapai. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen itu adalah sebagai berikut. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh kurikulum itu sendiri. Tujuan kurikulum menurut taksonomi Bloom terbagi menjadi 3, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Nah, yang kedua itu isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari mata pelajaran yang akan menjadi bahan diskusi dalam proses belajar mengajar. Isi atau materi melibatkan banyak hal, bukan saja pengetahuan tetapi juga keterampilan, konsep, dan juga skill. Selain skill juga kurikulum juga itu ada metode. Metode merupakan sebuah jalan yang digunakan dalam melakukan pembelajaran, baik itu metode ceramah, metode diskusi, metode apapun itu. Metode lain-lain. Metode ini berkaitan dengan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi ini harus dilakukan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan juga dilakukan secara rutin, karena dari evaluasi ini kita bisa menyimpulkan ke tingkat kemampuan bagi para peserta didik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmaya. Saya sebagai pemateri kedua. Jadi di sini saya akan membahas tentang administrasi dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Nah, perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian, dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan baik-baik sebelumnya. Nah, terdapat beberapa rencana administrasi, yaitu pertama, kurikulum yang direncanakan terperinci dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang kedua yaitu kurikulum yang direncanakan dalam bentuk pedoman kerja. Dan yang ketiga, ada kurikulum yang direncanakan berisi partisipasi guru dan hingga murid. Dan mengenai pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan penilaian pendidikan. Sebab pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses yang bertumpu pada unsur-unsur dalam kurikulum
yang di dalamnya meliputi tujuan, metode, dan material, penilaian, dan balikan atau feedback. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardila. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pelaksanaan kurikulum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam melaksanakan kurikulum meliputi yang pertama, penyusunan program pengajaran semesteran atau catur bulan. Tujuan penyusunan program pengajaran semester atau catur bulan ini adalah untuk yang pertama, menjabarkan bahan pelajaran yang akan disajikan guru dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mengarahkan tugas yang harus ditempuh guru agar pengajaran dapat dilakukan secara bertahap atau tepat. Fungsi program pengajaran semesteran atau catur bulan. Yang pertama, pedoman bagi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran selama 1 semester atau catur bulan. Yang kedua, bahan oleh kepala sekolah dan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan program pengajaran semester atau catur bulan yaitu yang pertama, mempelajari GBPP, mata pelajaran yang dibina. Yang kedua, mengelompokkan bahan pengajaran yang tercantum dalam GBPP menjadi beberapa satuan bahasan atau setiap satuan bahasan hendaknya terdiri dari bahan pengajaran yang relevan. Yang ketiga, menghitung banyaknya satuan bahasan yang terdapat selama 1 semester atau catur bulan. Yang keempat, menghitung banyaknya minggu efektif sekolah selama 1 semester dengan melihat kalender pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang kelima, mengalokasikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap satuan bahasa sesuai dengan hari efektif sekolah. Yang keenam, mengatur pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan banyaknya minggu efektif sekolah yang tersedia berdasarkan kalender pendidikan. Penyusunan persiapan pengajaran. Prosedur penyusunan satuan pelajaran adalah yang pertama, mengisi identitas mata pelajaran. 2. Menjabarkan tujuan pokok bahasan. Yang ketiga, menjabarkan materi pengajaran dari pokok bahasan sesuai dengan TIK. Yang keempat, mengalokasikan waktu pengajaran. Yang kelima, menetapkan langkah-langkah penyampaian secara lebih rinci. Yang keenam, menetapkan prosedur memperoleh balikan, baik balikan formator melalui monitoring atau balikan sumatif melalui tes bagian itu. Materi kedua yaitu administrasi dalam pengawasan. Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling. Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan sesama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dalam meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Mengawasi adalah proses dengan mana administrasi melihat apakah yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian perlu dibuatnya. Jadi, pengawasan ialah fungsi administrasi dalam setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ia meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa kelemahan-kelemahan dan beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian dibetulkan dan mencegahnya agar tidak terulang kembali. Ditinjau dari segi proses administrasi, pengawasan terdiri dari 3 langkah universal, yaitu yang pertama, mengukur perbuatan, yang kedua, membandingkan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan, yang ketiga, memperbaiki penyimpanan atau kesalahan dengan melakukan tindakan pembetulan. Disebutkan dengan cara yang sedikit berbeda, pengawasan itu terdiri atas yang pertama, menyelidiki apa yang telah dilakukan, kedua, membandingkan hasil-hasil dengan harapan-harapan, yang ketiga, menyetujui hasil-hasil atau tidak menyetujuinya. Dalam hal ini perlu diperbaikanlah yang diambil sebagai keputusan terakhir. Beberapa komponen administrasi guru kurikulum diantaranya, yang pertama, program semester atau PROMES, kedua, program tahunan atau PROTA, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar, modul project, dan instrumen supervisi kelas. Ada 2 faktor yang menimbulkan kebutuhan akan satu pengawasan. Pertama, tujuan-tujuan individu dengan tujuan-tujuan organisasi sering berbeda. Konsekuensinya ialah bahwa pengawasan perlu untuk menjamin para anggota bekerja karena tujuan organisasinya.
Alternatif ini ialah untuk menghindari atau menetralisir kegiatan yang serampangan atau kegiatan yang tidak terkendali. Kedua, pengawasan perlu disebabkan adanya penundaan waktu antara saat tujuan dirumuskan dan saat tujuan dicapai. Maka selama jarak waktu ini yang tidak terduga biasa menyebabkan penyimpanan antara yang sebenarnya dengan perbuatan yang dikehendaki. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristeniati. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum 2013 dan administrasi kurikulum merdeka. Kurikulum 2013 ini merupakan suatu kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia sebagai landasan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada pengembangan karakter siswa, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan. Kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia sebagai landasan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum ini dirancangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada perkembangan karakter siswa, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan di abad ke-21. Adapun karakteristik utama dari kurikulum 2013 yaitu yang pertama, pengembangan karakter. Kurikulum ini sangat memperhatikan pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia, memiliki nilai-nilai Pancasila, dan menjadi warga negara yang baik. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pembelajaran diarahkan pada proses penemuan discovery learning melalui langkah-langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan berkomunikasi. Yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat adalah materi terpadu. Materi pembelajaran disajikan secara terpadu antar mata pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik. Yang kelima yaitu penilaian autentik. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran dan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, membentuk siswa yang memiliki kompetensi meliputi kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang kedua yaitu membentuk siswa yang berkarakter, memiliki nilai-nilai moral yang kuat, bertanggung jawab, dan menjadi warga negara yang baik. Adapun yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Adapun kelebihan kurikulum 2013 yaitu yang pertama, fokus pada pengembangan siswa secara holistik. Kedua, menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata. Yang keempat yaitu menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era global. Adapun kekurangan kurikulum 2013 yaitu yang pertama, beban belajar siswa yang cukup tinggi. Yang kedua, kurangnya persiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru. Yang terakhir adalah perlu adanya penyesuaian dengan kondisi sekolah yang berbeda-beda. Adapun administrasi kurikulum merdeka. Administrasi kurikulum merdeka adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian yang dilakukan guru untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif dan terstruktur. Administrasi kurikulum penting dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan optimal. Hal ini akan membantu memperdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, dan komponen kurikulum. Adapun administrasi guru kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum 2013. Administrasi guru kurikulum merdeka dapat dikatakan jauh. Yang kedua, kurangnya persiapan guru dalam
menerapkan kurikulum baru. Yang terakhir adalah perlu adanya penyesuaian dengan kondisi sekolah yang berbeda-beda. Adapun administrasi kurikulum merdeka. Administrasi kurikulum merdeka adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian yang dilakukan guru untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif dan terstruktur. Administrasi kurikulum penting dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan optimal. Hal ini akan membantu memperdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, dan komponen kurikulum. Adapun administrasi guru kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum 2013. Administrasi guru kurikulum merdeka dapat dikatakan jauh lebih sederhana. Adapun dokumen administrasi yang perlu dipersiapkan antaranya yaitu yang pertama modul ajar. Modul ajar adalah salah satu dokumen administrasi guru yang harus dipersiapkan dalam kurikulum merdeka. Modul ajar ini harus dirancang secara lengkap dan sistematis karena berperan sebagai panduan dan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di dalamnya terdapat 4 komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya, yaitu informasi umum, pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah modul project. Selain modul ajar, modul project juga menjadi dokumen administrasi guru yang harus dipersiapkan dalam kurikulum merdeka. Adanya modul project ini bertujuan untuk memudahkan guru maupun siswa dalam melaksanakan project, penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya dapat bergambar rencana pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis project atau project based yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan siswa. Tak hanya itu saja, dalam penyusunan model project juga harus mempertimbangkan tema project yang dipilih. Yang terakhir adalah buku teks. Pembelajaran buku teks ini adalah buku yang memuat materi pembelajaran tertentu sesuai dengan bidang mata pelajaran. Buku ini disediakan oleh pemerintahan tanpa dipungut biaya. Dalam hal pembelajaran buku teks ini terdiri dari 2 jenis, yaitu buku teks siswa sebagai peserta didik dan buku panduan guru sebagai pendidik. Sekian materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih.